ada beberapa perubahan terkait dengan UKIN ya. Bisa dilihat di layar ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kelancaran kesehatan, bisa menempuh seluruh kegiatan ini tanpa ada halangan. Sebenarnya kendalanya itu kayaknya yang paling berat itu adalah jaringan. Nah, jaringan ini harus diisi full ya. Mungkin catering, wifi bagi mereka yang berada di daerah pedesaan barangkali itu perlu mencari tempat-tempat yang strategis untuk bisa mencari internet yang bagus. Baik, jadi sebutannya adalah uji kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG. Nah, apa itu UKM PPG? Ini sudah jelas ya? Apa perlu diperbesar? Jelas, Pak. Nanti kita share. Jangan khawatir. Uji kompetensi mahasiswa PPG itu ada 2. Jadi nanti 1 uji kinerja, 2 uji pengetahuan. Ya. Nah, untuk mengikuti UKM PPG, mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk, mulai dari pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, ditunjukkan dengan surat keterangan lulus semua mata kuliah dari LPDK, yang secara sistem nanti dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen. Nanti pelaksanaan UKM PPG diatur oleh panitia nasional. Jadi kalau ada mahasiswa yang belum dinilai oleh dosen pada waktu LMS, ini mohon untuk diingatkan lewat adminnya masing-masing. Ibu, nomor ini biasanya ada yang menyusul. Kalau sudah menyusul ini nanti kalau lebih 2 hari, 3 hari, wah ini sudah kelewat ini ya. Jadi mohon diingatkan Bapak Ibu dosen, bagi yang belum dinilai kan bisa dilihat itu ya. Nah, itu mohon harus semuanya ternilai. Minimal 70. Ya. Jadi nanti kalau itu sudah lulus semuanya, ini akan bisa dilihat di secara sistem, lalu ada surat keterangan lulus. Begitu surat keterangan lulus, Bapak Ibu nanti bisa mendaftar untuk UKIN dan UP. Biasanya jadi 1 secara sistem. Ya, nanti kita dengarkan saja bagaimana mendaftarnya dan apa yang harus diisikan di situ. Baik, jadi ini kira-kira seperti ini. Jadi UKM PPG itu ada uji kinerja atau UKIN, ada uji pengetahuan. UKIN ada 2. UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Nah, ini yang perlu persiapan adalah portofolio. Kalau pembelajaran ini kemarin sudah kita coba di uji komprehensif. Nah, gambarannya seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Uji kinerja pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, uji kinerja portofolio ini untuk menilai mahasiswa dalam hal pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Ini kebanyakan guru itu kalau sudah lulus PPG, sudah mendapat sertifikat, tidak pernah melakukan hal ini. Ini yang disayangkan. Padahal seharusnya berkelanjutan. Itu mulai dari penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Sekarang ditambah 2, prestasi dan pengabdian masyarakat. Ya, nanti kalau yang tahun 2020 tidak ada prestasi dan pengabdian masyarakat. Yang keempat-empatnya ini, A, B, C, D, itu harus terisi. Harus terisi. Kalau tidak terisi bisa jadi tidak lulus. Mengenai prestasi dan pengabdian boleh tidak isi atau boleh kosong. Tapi ini tambahan. Ya. Baik. Kemudian UKIN pembelajaran. Nah, ini dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat saat pandemi COVID-19. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus model sesuai dengan kondisi daerah masing-masing atau mahasiswa PPG.
sini ada tulisan sesuai dengan kondisi daerah mahasiswa PPG. Nah, kami pihak LPTK tidak tahu kondisinya di sana seperti apa ya. Hujan deras, banjir, tenang, nggak tahu ya. Apa zona merah, zona hijau, tidak tahu. Kemudian uji kinerja portofolio, ini produk kinerja pengembangan diri secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebelum mengikuti PPG. Jadi prestasi, penelitian, artikel, ya, kegiatan seminar, ini selama 3 tahun terakhir sebelum mengikuti PPG. Kinerja yang dapat dimasukkan dalam portofolio diantaranya bisa penyaji, peserta seminar, nasional, internasional, syukur-syukur ya, penelitian, pengembangan inovasi, kegiatan lain yang mendukung profesi guru. Nanti secara rinci akan dijelaskan dalam video. Ya. Kemudian, sedangkan uji pengetahuan itu diselenggarakan secara serentak tanggal 24-25 Juli, Sabtu Minggu, dalam jaringan online untuk mengukur 7 capaian pembelajaran mahasiswa PPG. Tempatnya di mana? TUK. Sekarang sudah ada pendataan. Apakah UNS ada tempat uji kompetensi? Nah, biasanya yang mengikuti di UNS adalah mereka yang PPG-nya juga di UNS. Namun, oleh karena tempatnya berjauhan, tadi sudah ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang di Batam ya, ada kencan di Batam, ada mungkin di Papua, gitulah kira-kira. Itu nanti bisa mendaftar di LPTK terdekat. Sudah barang tentu akan menerapkan prosedur baku protokol kesehatan COVID-19. Yang kemarin, pengalaman kemarin, Bapak Ibu kalau mau UP datang ke tempat LPTK, itu harus membawa surat keterangan swab atau PCR dengan hasil negatif. Kalau positif tidak bisa. Harus ada mungkin mengikuti uji pengetahuan yang akan datang. Kemudian seperti biasa, cuci tangan, ya, pakai sanitizer, kemudian jaraknya diukur dan sebagainya. Ini kalau UP. Jangan sampai membawa surat keterangan dokter palsu. Ini membahayakan nanti, bisa di blacklist. Ya. Baik, ada beberapa alternatif model UKIN. Masing-masing punya zona. Ada yang hijau, dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Bagaimana UKIN-nya? Kalau zona hijau, UKIN-nya itu real teaching di kelas masing-masing. Pembelajaran direkam dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Hasil rekaman diedit sehingga durasinya menjadi 30-40 menit. Wah, ini cukup panjang nih. Dengan minimal memuat pendahuluan, inti, penutup, dan nanti akan diupload. Diupload atau dikirim ke LPTK. Diuploadnya kemana? Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Karena nanti ada ukmpppg.kemdikbud.go.id. Ya. Bagaimana kalau daerahnya selain hijau dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring? Berarti pembelajarannya harus real teaching tapi daring. Di UKIN itu nanti ada 4 hari ya yang disediakan. Mudah-mudahan 2 hari pertama sudah selesai. Sama aja direkam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Durasi rekaman 30-40 menit. Hasilnya di-upload. Biasanya yang lama itu justru mengeditnya. Bagaimana kalau daerah selain hijau, tapi sekolah tidak menyelenggarakan pembelajaran daring? Karena tidak terjangkau oleh fasilitas internet, dan sudah ada yang menyampaikan, maka pembelajarannya dengan
peserta didik imajiner. Imajiner itu bisa jadi yang bisa ngumpul itu 7 siswa boleh. Ya, karena memang kondisional. Sama aja nanti pembelajaran direkam dan meliputi kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Dan nanti akan diupload linknya seperti uji komprehensif. Ya, catatan. Jika kesulitan mengirimkan rekaman video dalam satu file karena ukuran filenya terlalu besar, itu biasanya di-resize ya, atau dikompres ya. Maka rekaman video bisa dibagi dalam beberapa file dengan diberi identitas yang jelas. Sebagai contoh, video 35 menit utuh. Misalnya, wah ini bisa dibagi menjadi 5 file karena nguploadnya susah. Bisa sehari tidak upload ini ya. Menjadi 5 file dengan masing-masing file durasinya 7 menit. Dengan nama file diawali nomor urut. Mungkin ada pendahuluan, potong, inti, potong lagi, penutup, potong lagi juga boleh. Yang kedua, penilaian mungkin dilakukan oleh 2 orang yang terdiri atas 1 dosen. Ini yang bukan dosen pembimbing PPL. Dan 1 GP, guru pamong, yang bukan mahasiswa yang diuji, atau bukan pembimbing. Ya. Dengan menggunakan instrumen penilaian mungkin yang diatur dalam panduan khusus. Nah, nanti di dalam LMS itu ada instrumen yang digunakan oleh guru maupun dosen menilai Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, ini informasi awal. Kemudian untuk melengkapi itu semuanya, silahkan Bapak Ibu mencermati video ini. Baik. Utamanya para pejuang, para peserta PPG dalam jangka tahun 2021 yang berbahagia. Pada video kali ini akan saya paparkan tentang uji kompetensi portofolio. Uji kompetensi portofolio PPG dalam jabatan tahun 2021. Materi ini saya sajikan, saya sarikan berdasarkan materi yang disampaikan oleh Prof. Budi Waluyo, salah satu anggota tim PANAS, Panitia Nasional, saat bersama-sama dengan kami tim pengembang melakukan pendampingan 4 grup. Di tim pengembang itu hanya mengembangkan desain pembelajaran, sedangkan untuk uji kompetensi semua tahapan PPG termasuk ujian dengan sukses, semoga lulus. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai rasional dari uji kompetensi PPG, ya. Jadi ini penting untuk saudara ketahui bahwa di dalam PP 74/2008 yang diperbarui pensi pendidik itu dilakukan melalui uji tertulis dan uji kinerja. Jadi ada 2 jenis uji. Lalu berikutnya, di dalam Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, uji tulis dan uji kinerja. Dengan demikian, ujinya ada 2, uji tulis dan uji kinerja. Nah, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa 4 kompetensi seorang guru yang tercantum di dalam Undang-Undang Dosen 14 tahun 2005 ada 4 itu menyusun indikator capaian pembelajaran, guru yang menguasai materi ajar, guru yang mampu merancang pembelajaran, guru yang mampu melaksanakan pembelajaran, guru kan sebagaimana rasional tadi di peraturan perundangan. 1 uji tulis itu diberi nama uji pengetahuan, lalu yang kedua tadi uji kinerja. Nah, uji kinerja itu dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama uji praktik pembelajaran, yang kedua melalui portofolio. Mengapa masih ada melalui portofolio? Ya, karena uji praktik pembelajaran itu hanya mampu menguji 1-6 CPLI. Sementara guru yang bisa mengembangkan diri secara berkelanjutan, BKB-nya ya, itu hanya bisa diamati dari rekam jejak guru
guru selama ini. Maka itu yang dilakukan melalui portofolio. Sedangkan uji praktek pembelajaran diharapkan bisa mengukur dari 6 JPL. Ya, itu kira-kira. Nah, di video ini kita fokus pada bagaimana uji kinerja yang portofolio, bagaimana menyiapkannya ya bagi peserta, saudara. Sedangkan untuk materi lainnya insya Allah akan saya sampaikan di video berikutnya. Ya, ini kita fokus di sini. Nah, apa itu portofolio PPG? Ya, portofolio PPG adalah kumpulan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan tugas profesi sebagai guru dan selama menjadi mahasiswa PPG yang dideskripsikan dalam narasi disertai dengan melampirkan bukti. Mohon maaf, ini saya tegaskan ya, selama menjalankan tugas profesi sebagai guru itu untuk PPG dalam jabatan, dan selama menjadi mahasiswa PPG adalah untuk PPG pra jabatan. Jadi clear ya, saya kira pengertiannya. Nah, maka dari itu punya konsekuensi di periodenya ini. Periode portofolio bagi PPG dalam jabatan. Ya, untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum mengikuti PPG. Jadi berdasarkan pengertian tadi kan, ini selama Nggak boleh. menjadi mahasiswa PPG yang jabatan. Jadi ini, nah, 3 tahun dibuat, maka dari angkatan 1, kalau kita dasarnya adalah tanggal lapor seseorang sah menjadi mahasiswa PPG ya, maka batasnya adalah 24 Mei 2021. Berarti karya-karya saudara yang bisa diakui untuk penilaian uji kinerja portofolio berarti mulai 24 Mei 2018 sampai 24 Mei 2021. Jadi 18 sampai 19 1 tahun, 19 sampai 20 1 tahun, ya 20 sampai 21 1 tahun. Berarti ada 3 tahun. Jadi selama ini silahkan ini diidentifikasi, sekarang dikumpulkan, disiapkan untuk nanti digunakan sebagai bahan kinerja portofolio. Portofolio di ada 6 komponen. Jadi ini tahun 2020. Kalau 2020 hanya 4 komponen nomor 1 sampai 4. Di tahun 2021 ini ada tambahan, yaitu komponen prestasi dan komponen pengabdian pada masyarakat. Ya. Nah, ini ada ketentuannya. Komponen 1, 2, 3, dan 4 wajib ada, tidak boleh kosong. Ya. Sedangkan komponen 5 dan 6 boleh tidak ada. Ini sunnah ya. Jadi diizinkan untuk tidak. Tetapi yang 1 sampai 4 komponen 1 itu apa? Komponen 1 itu adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Ya, saya lewati definisinya, tetapi langsung ke rubrik penilaiannya biar saudara mahasiswa sekedar paham ya jenis-jenis publikasi atau penelitian apa saja yang diakui nilainya. Ya, di sini skor ini di samping penting untuk tim penilai, tim penguji, juga penting untuk saudara mahasiswa sekedar untuk ancang-ancang nilainya. Saudara dapat berapa ya? Jadi self assessment ya. Jadi kalau bisa publikasi di jurnal internasional skornya mungkin ya. Kalau di jurnal nasional S1 dan S2, S1 dan S2 itu Sinta 1, Sinta 2. Bagi ibu bapak guru yang belum familiar dengan istilah Sinta 1, Sinta 2, bisa kami sudah gabung dengan teman-teman dosen ya. Saya kira sudah banyak forum-forum ilmiah yang saudara bekerja sama dengan para dosennya. Publikasi di jurnal ada EISSN dan DOI 2, jurnal nasional biasa apapun yang penting nasional 1,5. Laporan penelitian diseminarkan 1, tidak diseminarkan 0,5 dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini seperti ini untuk penelitian dan publikasi. Nah, Pak, saya penelitiannya menyusunnya berdua, bertiga. Bagaimana pembagian nilainya? Kalau ibu bapak sebagai penulis 1, ya itu
dapatnya 60% dari nilai 60%. Tapi kalau penulis kedua, ketiga, dan seterusnya dapatnya porsinya 40%. Tergantung jumlah penulis kedua, ketiga, dan seterusnya itu berapa. Kalau penulisnya hanya 2, berarti penulis keduanya ada 1 ya. Penulis pertamanya 60%, penulis keduanya 40%. Tapi kalau penulis berikutnya itu ada banyak, ya 40% dibagi. 40% itu dibagi. Ya. Jadi begitu caranya. Pokoknya jatahnya penulis pertama itu 60%, nggak boleh diganti. Sisanya untuk penulis kedua atau berikut yang 40%. Ya. Terus sebagai penulis ketiga, gimana? Berarti saudara dapat jatahnya 40% dibagi dengan penulis-penulis non-penulis. Penulis-penulis non-penulis. Sekali lagi, contoh, artikel itu dipublikasikan, ditulis oleh 3 orang. Ini, saudara penulis sudah 20%, 40% dibagi dari 2, penulis 2 dan ketiga. Nah, kalau penulisnya itu 10 Pak, maka yang penulis 1 dapat 60%. Yang 40% dibagi untuk 9 penulis. 9 penulis berikutnya. Ya. Saya kira clear ya. Maka sebaiknya saudara menulis pertama ya, poinnya. Berikutnya melakukan refleksi. Jadi refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan dan asesmen pembelajaran 1 semester berjalan 1 kali, atau melaksanakan refleksi pelaksanaan itu ya, atau melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Refleksi itu apa? Merenungi yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi persoalan-persoalan, hambatan-hambatan, lalu mencoba mengkreat solusi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Itu kegiatan refleksi. Banyak saya kira, ya, misalnya refleksi hasil ulangan harian, ya, asesmen pembelajaran, ya. Jadi ini kan menarik, ya. Jadi banyak bisa dilakukan. Berikutnya yang ketiga, mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Ini yang saya kira mudah untuk dilakukan. Ibu bapak bisa mengikuti kelas, ya, bisa mengikuti kegiatan kolektif guru berupa seminar, ya, lokakarya dan seterusnya. Ini poin-poinnya seperti ini. Kalau saudara belum sempat melihat dan video ini terlalu cepat, saudara bisa pemirsa bisa pause videonya untuk mengamati ini lebih cermat. Ya. Yang keempat, banyak sekali ada inovasi baru dalam pembelajaran dan pendidikan. Boleh menulis buku, ya, menulis buku teks, modul, ya, banyak sekali nih, ya, buku chapter, buku pedoman guru, buku hasil karya terjemahan, ya, ini dengan skornya seperti ini, ya. Masih ada lagi karya teknologi, karya seni, alat peraga, ini, ya, untuk kawan-kawan guru di matematik, di mana, ya, yang banyak alat peraganya ini boleh, maupun anggota tim pengembangan standar pedoman soal dan sejenisnya tingkat nasional. Bapak guru yang berkesempatan menjadi tim penyusun ujian nasional dan seterusnya, ini ada penghargaan. Yang kelima, prestasi. Ini komponen yang di PPG 2020 belum dihargai, lalu atas masukan dari para peserta pada saat MGD, pada saat evaluasi, ya, lalu diakomodirlah prestasi, ini komponen prestasi. Kalau prestasinya tingkat internasional, juara 1 sampai dengan 5 tiket. Kalau finalis 2 dan seterusnya, sampai mengikuti kompetisi tingkat kecamatan atau gugus, juara 1 sampai 5 0,0. Lalu pengabdian juga dihargai, ya. Jadi semakin lengkaplah profesi seorang guru yang tanpa dinas di kampungnya, di wilayahnya, itu betul-betul memberikan manfaat bagi sesama, yang punya aktivitas di kepanitiaan di tingkat sampai ke tingkat desa, ya. Nah, ini ada penghargaan, ya. Nah, berikutnya bagaimana mengisi portofolio, ya. Tahap pengisian portofolio dilakukan melalui laman, bukan saat ini belum bisa diakses, tapi pada saatnya insya Allah bisa diakses. Nah, saya rangkum dari materi Prof. Waluyo, setidaknya ada 3 hal yang saudara harus pahami
tahapan pengisian portofolio. Yang pertama, menulis deskripsi. Bagaimana menulis deskripsi yang benar? Yang saya sampaikan tadi, cobalah insya Allah kalau ada waktu saya sampaikan video berikutnya bagaimana teknik menulis deskripsi yang efisien tetapi tepat. Intinya adalah di deskripsi ini pastikan tim penguji itu dimanjakan dari informasi yang sudah. Jadi apa yang ingin diketahui oleh tim penguji untuk menentukan penilaian itu ada di deskripsi itu, sehingga penguji itu menjadi nyaman dengan deskripsi itu, dimanjakan. Ya. Seperti pengalaman Bapak ketika mengajukan penilaian begitu ya, lomba-lomba apa itu ya, atau kompetisi penelitian ya, saat proposal penelitian itu di latar belakang kreditur betul-betul dimanjakan karena ketemu kata kunci yang diinginkan dalam penilaian. Misalnya penilaian ada kata kuncinya latar belakang disusun dengan menampilkan fenomena game. Sebenarnya sangat menampilkan kelihatan jelas. Ini juga begitu ya. Kalau tim penguji itu akan menilai artikel saudara, deskripsinya itu sudah jelas. Wah, artikel nasional, tulis dua orang, saudara sebagai penulis kedua, saudara ini, sehingga penguji itu ketika mau memberikan itu dengan membaca deskripsi saudara sudah cukup. Nah, itu yang diinginkan oleh penguji. Ya, penguji dimanjakan dari deskripsi saudara. Setelah deskripsi ditulis lalu disimpan di laman itu, maka akan muncul semacam form untuk isian berbagai kegiatan di masing-masing komponen. Ya, jadi kalau saudara berada di komponen 1 ya, akan ada form isian kegiatan. Banyak isiannya harus sadar ya, dari apa dan kota diisi, nama artikelnya, judulnya, apa itu ada isiannya. Nah, setelah itu di bagian akhir dari form itu ada mengunggah bukti. Kalau saya amati di 2020 sih cara mengunggah buktinya ada dua. Apakah buktinya berupa dokumen ataukah berupa link URL. Link URL itu link yang laman itu ya. Itu kalau klik maka akan nge-link ke YouTube, ke mana ya. Tapi kalau dokumen bisa juga ketika klik akan keluar. Ya, ada dua jenis cara mengunggah bukti. Nah, itu untuk 2020. Nah, apakah nanti di LMS 2020 nanti selalu update informasi ya. Kalau itu teknis di lamannya, di laman UKMPT. Tapi yang saya sampaikan ini adalah substansi dari uji kinerja portofolio. Nah, tentang tim penilainya itu nanti akan dilakukan oleh dua orang, seorang dosen penguji UKIP dan seorang guru penguji UKIP. Nah, dosen penguji UKIP itu bukan pembimbing PPL, saudara. Guru penguji UKIP juga bukan guru pamong PPL, jadi silang yang bukan pembimbing, bukan guru pamong. Setiap penilai memberikan nilai portofolio yang mahasiswa berdasarkan bukti penilaian. Bobot penilaiannya, karena tadi saya katakan ya, mungkin itu ada dua, praktek mengajar dan portofolio. Praktek mengajar itu bobotnya 6, lalu portofolio itu bobotnya 1 dibagi 7. Batas kelulusannya nilai minimal 70. Ya, 70 skala 0 sampai 100, nilai minimalnya adalah 70. Maka dimaksimalkan ya di nilai portofolio ini, upayakan portofolionya di atas 70, lalu praktek mengajarnya di atas 85, insya Allah untuk mungkin ya, terusnya. Tapi tidak yakin loh ya, masih ada penambahan. Tapi pikir ini yang uji ya. Nah, atas kelulusannya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya untuk menerima informasi terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup singkat, padat, jelas. Baik,
Silahkan kalau ada yang ditanya langsung saja, mungkin bisa bicara langsung atau mungkin menuliskan di chat. Bisa beri. Silakan Bu Juli. Oke, bisa terdengar suara saya dengan jelas ya Pak? Oke. Terkait karya-karya untuk di kinerja portofolio tadi disampaikan pada video yang sudah jenengan sampaikan itu 3 tahun terakhir antara 24 Mei 2018 sampai 24 Mei 2021. Pekatan ya Bapak? Ya, contoh, semisal ya artikel itu baru diterbitkan sekarang, berarti tidak bisa ya Bapak. Harus mengacu tanggal terakhir 24 Mei 2021. Oh, jadi itu baru terbit setelah Mei? Ya, baru terbit setelah Mei, Bapak. Kan pengajuannya sudah kemarin, cuma antri baru terbit ini di bulan Kan Juni. masih lama PPG masih boleh? Maksudnya, pribon Bapak? Selama masih mahasiswa PPG kan masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan, berarti yang saya tadi di video kan disampaikan batas akhirnya 24 Mei 2021, berarti mboten ngoten, berarti selama kita masih menjadi mahasiswa PPG masih bisa digunakan. Masih bisa. Oh, ngoten gen. Terima kasih Bapak. Ini nanti setelah ini akan saya upload link sama YouTube-nya ya, YouTube sama di chat dicek termasuk file-filenya. Ini saya ada Bapak. Silakan dilihat di chat. Baik, silakan ada lagi. Ini yang saya juga Pak. Berarti untuk 3 tahun terakhir tanggalnya yang paling awal lalu 24 Mei 2018 Bapak. Kemarin masuknya kapan Ibu? Ini nanti berakhirnya Juli ya Bu ya? Iya, berakhirnya Juli Pak. Berarti kita terhitungnya mulai kapan terkait dengan sertifikat itu Bapak. Ya. Monggo Ya. Berarti bisa kita masukkan Mei 2018. Terus ya. 18, 19, 2020, 21. 2021-nya sampai kita batas menjadi mahasiswa PPG Juli 2021. Ya. Ya. Nuwun sewu Bapak. Nuwun sewu Bapak. Jadi selama kita menjadi mahasiswa PPG, sertifikat itu masih boleh digunakan nggih? Misalnya kita masih mengikuti seminar sampai bulan Mei akhir atau awal Juni kemarin kita masih mengikuti. Berarti itu masih boleh digunakan Bapak? Masih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Pak mau bertanya Pak? Silakan Bu Wiwi. Nanti setelah ini Bu Eni ya, Bu Eni Tika. Oke. Untuk yang prestasi itu misalnya ya Pak, kita pernah good grammar and spelling are important, but if you want to write bisa masuk Pak. Tapi nggak ada kaitannya sama PAUD gitu, tingkat kecamatan ada contohnya seperti apa Pak? Ada sertifikat. Sertifikat piagam. Ya, kejuaraan. Oke. Boleh. Oke, matur nuwun Pak. Dan satu lagi Pak, untuk yang apa tadi yang satu? Essays that inspire. Yang Messages satu that forge yang brighter connections. Pengabdian masyarakat. Apakah itu jabatan kita di desa, misalkan KPMG atau BPT kayak gitu bisa Pak? Bisa. Oh, berarti dibuktikan dengan SK Pak? Ya. Oke. Matur nuwun Pak. Izin Pak. Monggo. Kalau menjadi pengisi acara di media massa tingkat provinsi RRI gitu, itu bisa dimasukkan Pak dalam komponen portofolio. Ada piagamnya. Ada piagamnya? Ada.
Masukkan saja ke pengabdian masyarakat. Oh, ke pengabdian masyarakat. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin Pak Soekarno. Siti Marwah. Saya Pak, izin. Kalau misalnya itu Pak, kita jadi pengawas pemilu itu bisa Pak dimasukkan. Itu kan ada sertifikatnya Pak. Ya, tapi kan pengabdian masyarakat itu. Oke, gitu. Ya. Tapi yang tidak boleh kosong yang 4 di atas loh ya. Oh gitu, yang wajib itu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Bu Eni Snawati BK. Ini. Selamat sore Pak Soekarno. Mohon izin Pak Soekarno bertanya. Untuk bagian pengabdian masyarakat gitu, untuk kegiatan yang seperti misalnya membuat kegiatan belajar, pendampingan belajar pada siswa ya, pada anak-anak di kampung begitu ya, di desa, apakah itu bisa dimasukkan Pak? Masukkan di apa ini? Masukkan dalam kategori yang untuk pengabdian masyarakat tadi Pak? Bukan mengajarkan, bukan pengabdian masyarakat. Tapi di desa, Pak. Bukan sekolahnya sendiri, bukan kelasnya sendiri. Bukan, Pak. Di desa ada sebuah, jadi kayak kita di desa ada kegiatan, istilahnya pembelajaran, memberikan les gitu kan ya, Pak. Tapi nanti perkumpulan dari bimbel SD ya begitu, SD kemudian ada SMP gitu, Pak. Dan kami terorganisir di dalam desa tersebut, Pak. Oh, itu ada sebetulnya pengabdian ya, itu ya. Aja kalau ada surat sertifikat atau apa bisa. Baik, matur suwun Pak Soekarno. Ya Pak. Ya monggo. Terima kasih. Saya kebetulan ini menjadi pengurus di Perbasi. Itu apakah bisa dimasukkan ke komponen pengabdian masyarakat? SK ya? Bentuknya SK. SK-nya ada. Kalau sertifikat ada enggak? Misalnya piagam. Piagam ada, tapi kalau penyelenggara kan tidak ada Pak. Tapi kalau peserta ada. Tapi kan itu kelihatannya kan masuk ke SK-nya aja Pak diunggah di pengabdian ya. Oh, siap. Terima kasih Pak. Pak, berarti yang tadi untuk pengabdian masyarakat kita bisa mengunggah SK-nya saja ya Pak ya? Ya kalau perlu ada sertifikat atau piagam bisa disertifikat. Misalnya nggak ada Pak, cuma SK-nya aja gimana Pak? Nggak apa-apa Pak. Oh, terima kasih Bapak. Pak Soekarno mohon izin untuk bertanya, Pak. Bu Dewi? Jangan saya Pak, berkaitan untuk prestasi ya Pak ya. Nah, prestasi yang dimaksud di sini itu apakah kemudian prestasi dari guru sendiri atau mungkin dalam konteks saat siswa mengikuti lomba kan Pak? Kalau membimbing kan ada surat tugas. Ya betul. Ini juga boleh. Di dua-duanya. Okay. Yang penting ada bukti. Siapa? Ya. Matur suwun. Sifatnya pengabdian. Izin Pak. Izin Pak bertanya Pak. Sebentar ya. Sebentar saya ada paket. Bapak Ibu, mohon yang ingin bertanya, jika belum setidaknya, mohon untuk tetap di-mute dulu, karena akan mengganggu berjalannya Zoom. Jadi yang lain yang mau bertanya tetap di-mute dulu. Jika sudah dipersilakan untuk bisa unmute. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kan ada kiriman paket. Wah, penting. Iya Pak. Izin Pak. Tadi yang mau bertanya Pak. Silakan. Kalau misalnya Pak kita ada macam piagam atau sertifikat jadi wali kelas terbaik bisa nggak sih Pak ya?
Jadwal wali kelas, jadi wali kelas terbaik gitu Pak. Itu termasuk di termasuk di semacam di lomba atau kejuaraan ya, prestasi ya. Iya, di sekolah Pak. Ya, pokoknya resmi ya, ada surat resmi atau piagam atau kejuaraan boleh. Iya Pak, ada piagam dari kepala sekolah sih Pak yang memilih kita misalnya jadi wali kelas yang terbaik gitu Pak. Di kepala sekolah. Ya tidak apa-apa. Boleh. Makasih Pak. Iya. Bapak mau bertanya? Bu Oktav. Oh ya, Bapak tadi sekilas saya melihat di pengabdian masyarakat itu ada berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa. Kalau tingkat sekolah berarti boleh ketika kita menjadi panitia ujian nasional, itu Bapak dibuktikan dengan SK. Boleh. Oke, matur suwun Bapak. Izin Pak, bertanya. Boleh, berpresensi mana Mas? Ibu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya terkait LPTK ini Pak. Kira-kira kita karena kita jauh ya, pengen mendapatkan informasi LPTK terdekat dengan kita itu seperti apa ya Pak? Ibu di Batam. Saya di Batam, Kepulauan Riau Pak. Dan ada LPTK terdekat apa? Perguruan tinggi yang menyelenggarakan TUK, tempat uji kompetensi. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG. Oh, kurang tahu sih Pak. Kayaknya harus ke Pekanbaru kami nih Pak, kalau yang dari Kepri ini Pak. Itu. Jadi nanti cari di cari di laman Kemdikbud itu ada daftar nama perguruan tinggi yang menyelenggarakan TUK, tempat uji kompetensi. Oh baik Pak. Izin kayaknya Pak. Ya Bu. Iya, izin bantu LPMP. Izin bantu jawab. Iya, ada Bu Ice di LPMP. Iya, Kepri, LPMP Kepri. Kepri ya, LPMP Kepri itu juga menyelenggarakan. Oh, baik. Nah, nanti begini, Ibu kan mendaftar ya. Mendaftar itu mungkin ada isian-isian yang harus dilengkapi, kemudian memilih tempat uji pengetahuannya di mana. Kalau UKIN-nya kan di tempatnya sendiri-sendiri. Tidak usah pergi kemana-mana, Bu. Iya Pak, yang untuk nanti itu Pak, makanya mau bertanya dulu. Berarti kalau ada LPMP, berarti kemarin itu ada masalahnya begini. Ini jadwal UKIN sama UP itu kan berkelanjutan, ya. Jarak 1 hari, 2 hari harus sudah UP. Nah, untuk UKIN di sekolah sendiri, ya, kemudian lari ke tempat UP untuk LPTK yang terdekat atau universitas terdekat itu memerlukan waktu bisa 3 hari. Sehingga terpaksa UKIN-nya itu di tempat dekat dengan LPTK UP. Itu ada masalah seperti itu. Ya silakan aja diatur agar UP-nya jalan, UKIN-nya jalan semua. Gimana caranya? Iya benar Pak, apalagi kalau yang kami dari pulau-pulau Pak, kalau Pak UP harus menyeberang laut lagi beberapa hari. Sebutkan. Dari pulau mana? Saya dari Karimun Pak, Kepulauan Riau. Dari Batam itu menyeberang lagi Pak. Nah, terus LPTK terdekatnya berapa lama? Kalau informasi tahun lalu katanya di LPMP Kepri, cuman LPMP Kepri-nya nggak tahu apakah mau dibuat di Karimun atau di Tanjung Pinang atau di Batam, kita belum tahu Pak di tahun ini. Itu berapa lama perjalanan? Ya paling tidak kalau untuk PP Pak, ya mungkin harus nginap kalau mau ke pulau yang besar ya Pak. Mungkin, wah ini harus mengedit di tengah jalan ini, terus berangkat gitu kan. Tapi kalau daring Bu, bisa dikerjakan di LPMP. Iya betul. Jadi supaya tidak ketinggalan UP-nya, lalu UKIN-nya tetap jalan. Jadi Ibu bisa berangkat UKIN di LPMP Kepri, seperti itu. Iya Pak, hanya saja nanti yang ditakutkan Pak, mudah-mudahan pada saat UP itu tidak lockdown gitu Pak, nanti kapal nggak ada untuk menyeberang gitu Pak. Mudah-mudahan sudah selesai lah ini di kota tetangga Solo membahayakan. Ini sebenarnya banyak sekali yang bertanya, tapi tolong yang tadi sudah bertanya, raise hand-nya di klik ya.
supaya hilang tangan dadanya itu ya. Pak Ahmad, Bu Wiwi sudah. Monggo silakan. PLP. Apa jalan? Nggak boleh. Ini ada pertanyaan yang ada di chat. Karya inovasi. Apakah video pembelajaran di YouTube bisa masuk kategori karya inovasi? Itu ketentuan karya inovasi itu harus sudah ada digunakan mungkin 1 semester gitu ya. Misalnya LKPD, pembelajaran dalam 1 semester, lalu ada surat keterangan. Nanti di panduan portofolio yang saya share di chat itu di paling bawah itu ada contoh surat keterangan bahwa itu betul-betul dibuat sendiri, diketahui oleh kepala sekolah. Harus dilampirkan itu. Ya. Kemudian LKS atau LKPD. Jika membimbing lomba kompetensi siswa, lalu siswa yang dibimbing mendapatkan juara, apakah bisa dimasukkan dalam prestasi nanti? Itu berarti Bapak Ibu itu kan sebagai pembimbing, itu masuknya ada di pengabdian. Tapi kalau Ibu Bapak menjadi juara, itu nanti masuknya di prestasi. Gitu. Baik, ada lagi silakan. Mau tanya Pak, Karena mau tanya, Eva Junenti. Silakan. Untuk sertifikat asesor bisa masuk di pengabdian ya Pak? Sertifikat? Asesor. Dari Banpau PNS. Oh ya. Ya, bisa di pengabdian. Kalau juara bercerita atau dongeng itu bisa masuk di prestasi gitu. Yang juara ibu apa muridnya? Saya Pak. Ya, itu prestasi. Kalau yang juara muridnya itu pengabdian. Betul Pak Kamal. Mohon izin bertanya Pak. Monggo Bu Mat. Matematika titik. Jadi Pak, izin bertanya. Yang pertama untuk karya inovasi Pak. Kalau misalkan di sekolah kami itu kan buku pegangan siswa itu kan yang dibuat guru sendiri. Apakah boleh dimasukkan ke dalam karya inovasi? Itu di panduan nanti dilihat Bu. Jadi yang bisa dimasukkan itu apa saja. Kemudian dalam 1 semester ya bisa dikalangan sendiri. Kemudian harus ada pengesahan. Oh, nanti yang dikumpulkan kira-kira seperti apa Pak? Apakah memang modulnya itu satu file harus kami kumpulkan atau cukup mungkin halaman depannya atau bagaimana? Itu seperti PTK, penelitian. Itu halaman depan, cover ya. Kemudian halaman pengesahan. Kemudian daftar isi. Ya. Kemudian isinya itu mungkin bab 1, bab 2 itu ada halaman pertama saja. Lalu nanti pustaka. Oh, nggih. Itu nanti dalam satu file nggih Pak nggih. Kami uploadnya. Baik. Ini PDF. Oh, nggih, siap Pak. Kemudian nggih, siap. Kalau untuk video Pak, untuk video pembelajaran itu ada durasinya enggak Pak? Kami kan membuat video pembelajaran selama daring ini. Nah, untuk videonya itu kriterianya bagaimana agar lolos untuk karya inovatif? Kalau biasanya kan kami membuat hanya ya udah materinya misalkan polinomial ya, kami menjelaskan polinomial di share di YouTube. Nah, nanti anak-anak yang melihat sendiri itu termasuk karya inovatif Pak. Ya kalau itu memenuhi persyaratan inovatif ya masuk. Misalnya gini, lengkap ya, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, kemudian tidak terlalu lama ya, paling banyak itu 30 menit. Sebenarnya 15 menit pun jalan, cuma nanti yang dia-upload kan link. Oke. Ya, linknya nanti ya. Sebagai karya inovatif. Kemudian ada lembar pengesahan dari kepala sekolah. Oh, yang kiri di bawah. Satu lagi Pak, mohon bertanya. Kalau misalkan kami menjadi panitia kegiatan sekolah, misalkan sekolah mengadakan lomba, kemudian kami mendampingi siswa dalam menyelenggarakan. Jadi misalkan OSIS menyelenggarakan, kami membantu gitu.
boleh minta SK dari sekolah untuk Ya. pengabdian? Ya. Termasuk panitia penerimaan siswa baru tidak, Pak? Ya. Boleh. Pengabdian. Masuk Ada sangat. SK-nya kan? Oh iya. Oke, ngatur nuwun, Pak. Terima kasih. Oke. Ntar Mas Akbar saya cek aja. Assalamualaikum Pak Karno. Siap. Mohon izin bertanya Pak. Udah. Nggih, terkait masalah SK di pengabdian ataupun di prestasi Pak. Ini kan kebetulan saya pribadi ini sekolahnya itu nyabang Pak gitu Pak. Sedangkan untuk sekolahnya nyabang Pak di 2 instansi gitu. Oh, double. Nggih, double track Pak. Nah ini kan sementara untuk pemberangkatan PPG ini saya kan di induk sekolah 1 gitu Pak. Nah, sedangkan untuk terkait masalah prestasi ataupun kepanitiaan ataupun pengabdian itu kan kadang di sekolah lain itu apakah bisa diakui atau bagaimana Pak? Tidak akan ditanya. Ngoten. Pokoknya ada Pak. Siapa yang tanya? Bapak ini sekolahnya di mana sih? Ngoten. Enggak ada. Oh nggak siap. Barangkali nanti maksudnya terpacunya sama sekolah itu yang mau mendata kita dimasuk di PPG gitu Pak gitu. Enggak Pak ya? Pokoknya tugas-tugas yang sesuai dengan itu lakukan saja. Oke, siap Bapak. Matur suwun Pak atas. Waalaikumsalam. Ini yang sudah terjawab saya kira tidak perlu diulang-ulang nih. Mana ada pertanyaan yang Izin bertanya, Pak. Silakan, Tukus. Ini presensi sudah tersedia di link, silakan. Tapi ini lagi bikin video yang kemarin, lagi mau di-up. Pak, izin bertanya. Iya, dulu. Ini terkait dengan karya inovatif. Saya kan sudah pernah bikin karya inovatif ala peraga, agak sudah dipakai, cuma kan belum dipublikasikan, dalam arti belum di YouTube. Kalau saatnya saya videokan terus diunggah di YouTube saat sekarang, apa bisa atau tidak Pak? Ya, bisa. Ya? Tapi memenuhi syarat LKPD enggak ini? Bagus. Ya. Nah, nanti ada surat keterangan ya Bu, karya inovatif. Berarti kan dilampiri oleh surat keterangan dari kepala sekolah. Ya, di bawah. Nanti ada di bawah itu nanti yang dilihat saya share di panduan itu, di paling bawah itu ada surat keterangan bahwa LKPD atau media yang saya buat adalah betul-betul buatan sendiri, gitu ya. Tanda tangan kepala sekolah. Nah kan ini alat peraga, berarti saya unggah di YouTube. Terus nanti di bawahnya lampiran surat keterangan noten. Ya. Oke, matur nuwun Pak. Izin bertanya Pak. Iya. Baik Pak, kenalkan nama saya Rodriga Julianti Pak. Saya dari jurusan BK. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak terkait tentang masalah UKIN tadi kan pertama ada yang ujian mengajar sama portofolio tadi ya Pak ya. Saya tanyakan tentang mengajar Pak, kalau seandainya kita laksanakan secara daring, apakah nanti itu seperti kayak praktek RPL kemarin Pak, ada dosen di dalamnya, atau kami hanya membuat videonya saja Pak beserta siswanya tanpa dosen dan guru pamong? Tidak ada dosen yang masuk. Oh berarti hanya kita dan siswanya saja ya Pak ya? Nah, kalau kemarin kan pas PPL harus sign in ya. Ya benar. Ini tidak ada. Oke baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Apakah SK sebagai koordinator Dapodik tingkat kecamatan bisa dijadikan sudah ditanyakan pengabdian masyarakat? Ya, sudah ditanyakan itu diulang lagi. Kan ya Pak. Yang banyak dari TK nih yang tanya, karena macamnya banyak ditanya satu-satu. Izin bertanya Pak Nurul, siapa lagi nih? Guroh Hayati. Iya Pak, izin bertanya Pak. Oke, monggo. Kalau LKPD saya kan bukan surat keterangan dari kepala sekolah, tapi untuk kepala sekolahnya itu bertanda tangan di kata pengantar, bisa nggak Pak? Soalnya sudah dicetak banyak untuk sekolah. LKPD-nya? Iya. Itu di scan Pak.
Ya, Scan. Iya sudah Pak, tapi kan Pak Kepala itu tanda tangannya di kata pengantar Pak, bukan di surat lampiran paling bawah. Ditambahi satu surat keterangan nggak apa-apa. Oh, iya Pak, matur nuwun. Lagi tadi Ibu Roh. Gitu ya Pak, bertanya Pak. Untuk yang UP Pak, saya kan sedang hamil, itu kan tidak boleh itu Pak, apa namanya, tes untuk yang swab itu. Boleh ya Pak? Kalau yang hamil gimana Pak? Harus swab juga atau gimana? Hanya di ogrok-ogrok hidungnya kan nggak apa-apa. Sama genos misalnya, ya, tinggal tiup-tiup aja. Oh berarti bisa gitu? Iya. Terima kasih Pak. Ya, itu sabar ya, anaknya oke, anak TK ya oke, anak PGSD ya oke. Nah ini untuk prodi lain ini saya kira dewasa ya, jadi mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan, karena apa yang ditanyakan saya kira sudah bisa direkam, bisa dinalar sendiri gitu. Izin bertanya Pak. Masih ada lagi ya. Pak Setio. Iya Pak. Kami dari matematik Pak. Mau bertanya Pak, untuk UKIN videonya itu untuk pembelajarannya apakah menggunakan RPP yang salah dari kita kan PPL ini ada 3 Pak. Apakah salah satu kita gunakan untuk UKIN diperbolehkan apa bagaimana? Boleh, yang terbaik. Terus yang kedua satu lagi Pak. Untuk PTK Pak. Misalkan PTK-nya kami pengesahannya hanya sampai kepala sekolah saja. Boleh. Janji Pak. Untuk lokal ini. Patun. Lagi? Saya Bapak. Ini lagi ruangan yang 1 sebelum ditakon ini nanti 400 ya. Ya, terima kasih Bapak. Ini Bapak, kemarin tuh saya membuat buku kendali perilaku. Jadi ini untuk siswa, apakah nanti bisa dimasukkan Bapak untuk karya inovasi? Buku kendali perilaku. Itu kan setiap guru buat seperti itu ya? Enggak, ini khusus yang BK, kalau Bapak Ibu guru yang lain tidak Bapak. Karena ini terkait dengan perilaku siswa dan pelanggaran dan sebagainya. Apa yang nanti yang diupload Bu? Nanti di situ ada kata pengantar juga, ada pelanggaran, jenis pelanggaran. Terus kaitannya sama tata tertib juga. Ada karena ada Pak dari Bapak Kepala Sekolah. Lembar pengesahan ada? Ada. Boleh? Terus satu lagi Bapak, kalau misalnya kan kita kan BK untuk media pembelajarannya kita membuat poster, apakah nanti bisa digunakan Bapak? Apa itu? Poster perilaku? Apa? Iya, kemarin itu saya sudah membuat tentang bullying Bapak, tentang perundungan. Karena kan kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita, karena kan sekolah kami juga akan akreditasi, jadi salah satunya ada kaitannya dengan bullying. Itu bentuknya aplikasi atau hanya poster itu? Karena nanti akan kita pajang di ruang BK Bapak. Wah itu nggak memenuhi itu kalau hanya poster-poster gitu. Tapi poster yang sifatnya tingkat minimal itu provinsi itu bisa. Ya, jadi belum memenuhi karena itu nanti yang mengesahkan siapa. Kalau hanya kepala sekolah kan. Kepala sekolah Bapak, kemarin itu. Itu SMP apa SMA? SMK. SMK. Iya. Berapa lembar? Kemarin itu saya buat 1 Bapak. Dengan tema bullying itu 1, terus tema yang lainnya juga ada tentang media sosial, dicek dalam bermedia sosial. Kategori inovasi apa bukan? Cuma nanti dicocokkan ya, dicek di lembar panduannya, masuk enggak? Karena di lembar panduan itu kemarin kok tidak ada ya Pak, hanya alat peraga gitu. Kalau alat peraga kan biasanya untuk PGSD itu kan sering menggunakan. Iya, kalau BK yang alat peraganya ya media itu Pak, dengan media. Kalau hanya 1 lembar ya nggak masuk lah. Mungkin alat ungkap instrumen angket itu Bapak. Nah, misalnya pembuatan itu kemudian nanti ada pengusahaannya. Oh iya. Izin bertanya Bapak. Monggo silakan. Untuk yang Gander, ini Gander. Bojonegoro Bapak. Siap. Mohon izin, jenengan untuk yang sesi tunggal ini, ngendika untuk yang
laporan diklat pajak bisa digunakan itu untuk poin ingkang putih Pak nggih. Diklat itu tidak bisa dipakai itu, diklat SAR itu ya. Nggih, Pak. Itu nggak bisa masuk itu. Oh, nggak bisa Pak? Nggak bisa. Oh, nggih. Berarti itu nggak sejenis PTK Pak kalau di diklat SAR itu Pak? Itu jenisnya adalah kegiatan ilmiah itu. Yang kedua ya, ketiga ya. Ketiga inovasi itu. Karena ada seminar-seminar mungkin seminar ya, kemudian ikut diklat yang ada JP-nya 32 JP misalnya, itu masuk di aspek yang ketiga. Coba nanti didalami dulu yang panduan yang saya kirim. Nggih, siap Pak. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Ini sudah hampir jam 4.20. Saya kalau melayani 400 mungkin terlalu banyak masalah. Ya, mohon untuk bisa dicermati dulu, dibaca dulu, kemudian nanti per kelompok atau per kelas bisa didiskusikan masuk yang mana, karena jelas dalam panduannya jelas. Oke, kemudian link untuk presensi sudah ada, silahkan diisi sebelum kalian nanti live. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, nanti akan ada pemberitahuan. Biasanya itu 2 minggu atau 1 minggu sebelum mungkin itu nanti untuk mengupload ya, mengupload. Ini sekarang berbenah mencari scan dan sebagainya, semua sertifikat dikumpulkan, sewaktu-waktu nanti akan diupload di ukmpbg.kemdikbud.go.id. Begitu. Kemudian menyiapkan deskripsinya. Kalau memang sudah semua bukti-bukti prestasi sudah ada, tinggal kita membuat narasi menjelaskan tentang misalnya penelitian dan artikel. Pada 3 tahun terakhir, saya selama menjadi guru di kelas 5 melakukan penelitian dengan judul ini. Kemudian setelah itu artikelnya kita masukkan dalam jurnal ini, bukti terlampir. Wah, begitu narasinya. Nanti mesti harus ada deskripsi 6 kotak ya. Yang 1 kotak ini untuk penelitian artikel, yang 1 kotak berikutnya adalah refleksi, kotak yang ketiga adalah kegiatan ilmiah, kemudian keempat itu inovasi, kelima prestasi, keenam dan pengabdian kepada masyarakat. Itu nanti semuanya di kotak-kotak itu ada narasi cerita Bapak Ibu semuanya yang dijalankan bisa dibuktikan sertifikatnya atau SK-nya gitu. Tidak usah cerita macam-macam, yang penting ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya itu bohong. Begitu. Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri, silakan nanti kalau kurang apa kita upload lagi. Ini panduan sudah, PPT sudah, ya, linknya YouTube sudah, silakan nanti dipelajari sendiri. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya bisa lulus, semuanya jaga kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu. Saya kira cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita sampaikan lewat admin masing-masing. Oke Pak, namun Pak dinambahkan 1 poin. Enggak, Pak Karno. Sebentar. Saya dulu, Ibu. Jadi saya menambahkan bahwa ini ada beberapa poin Bapak Ibu, ada beberapa yang wajib, sifatnya wajib dan sifatnya sunnah. Silakan yang wajib itu dipenuhi dulu, jangan hanya fokus di sunnah. Kemudian yang wajib pun itu tidak boleh ada yang kosong ataupun tidak boleh ada nilai yang 0 Bapak Ibu semuanya. Untuknya, jadi pastikan itu yang diupload juga yang betul. Jadi pertanyaan Bapak Ibu tadi semuanya hanya fokus pada 1 poin saja. Kebanyakan yang bertanya tadi. Kami ingatkan lagi untuk tiap poinnya itu dari yang wajib silahkan dipenuhi semuanya dulu. Dan untuk setiap poin nanti jangan lupa ada nilai maksimalnya. Bisa dilihat di rubrik nanti Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke UP.
kami informasikan bahwa informasi terakhir nanti untuk pembagian tempat UP itu mahasiswa tidak bisa mendaftar. Bisanya untuk tempatnya akan diploting dari tim kementerian Bapak Ibu untuk informasi terakhir. Tidak perlu daftar ya? Tidak perlu daftar. Tetap daftar Bapak Ibu. Tetap daftar Pak, tapi tidak bisa milih tempat. Yang milih tempat UP itu nanti dari repotnya. Ya, dari Kementerian Pusat. Saya misalkan contoh tahun kemarin itu ada yang rumahnya Batang, itu seharusnya di Tegal ada, tapi UP-nya tetap ke UNS. Itu kalau ada terjadi seperti itu, mohon maaf, itu bukan kewenangan LPTK atau UNS, tetapi plottingannya itu oleh kementerian berdasarkan alamat Bapak Ibu semuanya, sesuai di sistem sekolah. Sesuai di sistem dan di NIK Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Tidak bisa milih ya. Izin Pak. Sebentar Ibu, kami belum selesai. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk waktu mendaftar UP, silakan siapkan foto Bapak Ibu yang terbaik. Mohon maaf kami nggak bisa untuk saya kira-kira untuk gambarannya begini. Memakai jas untuk dalamannya, kalau sudah memakai baju putih silakan, tapi kalau belum, selama itu sudah formal dan terbaik, silahkan dipakai juga tidak apa-apa. Untuk background berwarna merah Bapak Ibu semuanya. Mas, itu untuk sertifikat pendidik ya? Iya, nanti kemudian bagi bapak-bapak memakai dasi, kemudian ibu-ibu diusahakan tidak memakai dasi Bapak Ibu. Tapi jika foto terbaiknya sudah memakai dasi tidak apa-apa. Yang penting fotonya itu jelas, kemudian tidak kabur dan kualitasnya bagus. Kenapa harus bagus Bapak Ibu? Ini karena foto tersebut itu akan tercetak di sertifikat pendidik Bapak Ibu semuanya nanti. Jadi kalau suram ataupun foto 10 tahun yang lalu itu pastinya akan kualitasnya jelek dan Bapak Ibu sendiri yang akan mengalami kerugian. Seperti itu Bapak Ibu. Terkait poin yang kami sampaikan, saya membuka hanya satu pertanyaan. Kami persilakan, kami hitung dalam hitungan 3. Oke, saya izin. Oke, saya izin Pak. Ice Deswi Kayati, kami persilakan. Terkait untuk UP kan kita nanti ditentukan dari Kemdikbud. Informasi itu bisa kita dapatkan kapan? Kemudian untuk foto ada ukurannya apakah 3x4 atau 4x6? Terima kasih Pak. Oke. Untuk edarannya sampai sekarang belum keluar Ibu. Jadi edaran resminya bagaimana, teknisnya bagaimana nanti kami juga belum dapat. Tapi itu tadi berdasarkan informasi terakhir Bapak Ibu. Kita sama-sama LPTK, kita juga sama-sama sedang menunggu informasi resmi Bapak Ibu. Jika informasi resmi sudah keluar, nanti kita segera untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai sini jelas Bu Deswi? Ya, jelas Bapak, terima kasih. Kemudian untuk bagian foto, silahkan bukan yang di sini secara dimensi adalah 4x6 secara dimensi. Akan tetapi biasanya jika Bapak Ibu itu sudah foto di studio, itu tinggal menyesuaikan ukuran besar filenya saja. Besar filenya itu maksimal kurang lebih adalah 1 mega. Mas, itu berwarna apa hitam putih Mas? Harus berwarna Bapak. Harus foto berwarna. Backgroundnya merah Bapak. Semua harus merah. Harus pakai jas ya Bapak. Bapak, ibu-ibu harus pakai jas. Untuk ibunya
kerudungnya warna apa Bapak, ditentukan atau bebas? Tentunya begini Mbak Ibu, kita tidak menyuruh ranah untuk mengatur lebih lanjut, tetapi ini yang dikira aturan formal, jika sudah formal tentunya untuk warna kerudung itu tentunya harusnya menyesuaikan jasnya. Untuk jasnya di sini silakan untuk berwarna gelap, akan lebih mudah jika warnanya itu adalah hitam. Jadi jika jasnya hitam, tentunya untuk kerudungnya tidak yang bercorak-corak ataupun yang berwarna ngejreng seperti mungkin Tosca, warna neon, mungkin bisa lebih warna putih, hitam ataupun abu-abu. Warna-warna yang netral dan tidak ngejreng. Sudah semuanya? Pak, kalau untuk warna biru dongker nggak bisa ya Pak? Warna biru dongker apa Ibu? Untuk jasnya. Nggak apa-apa. Jadi kerudungnya kan mengikuti warna biru kayak. Hitam juga tidak apa-apa, putih tidak apa-apa. Iya, terus aku juga sudah ada dasinya gitu Pak, nggak apa-apa ya. Ya wis, alhamdulillah. Maksudnya nggak usah foto lagi gitu loh. Nanti jika akan cetak sertifikat pendidik akan kami umumkan. Edit ya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi acara kegiatan sosialisasi UPI Metode 1. Kami mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian informasi ataupun salah dalam pengucapan kata-kata ini. Jika nanti ada kurang mengerti, silahkan nanti bisa via admin kelas Bapak Ibu, kemudian admin kelas nanti menyampaikan kepada tim PPG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit saja. Ya Bapak. Kemarin itu untuk mencetak sertifikat itu terhalang permasalahan, ada 8 mahasiswa yang unggah fotonya itu tidak diupdate. Jadi fotonya tidak memenuhi syarat untuk ditempel di sertifikat. Dihubungi tidak bisa sampai beberapa lama. Itu yang bisa menjadi penghambat untuk mencetak sertifikat. Untuk itu tolong foto betul-betul yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan atau ditempel di sertifikat pendidik. Tidak foto sak-sae. Oke? Saya kira itu Mas Akbar. Terima kasih. Sampai dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf, kita bisa live. Sekali lagi yang belum presensi ya. Ini tahu-tahu kok sertifikat diambil apa dikirim ya? Di prosesnya saja belum ya. Nah, nanti kalau Mas Akbar bisa nambahkan ini. Yang bagian mana, Pak? Pengambilan nanti aja, Bapak. Silakan Bapak Ibu dulu fokus sama BPPG-nya, fokus urusannya gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lulus semuanya. Amin.